Halo pemirsa, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 6 April 2023 mengutuk keras pertemuan di California antara pemimpin Taiwan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR) sebagai tindakan kolusi dan mengatakan akan mempertahankan kedaulatannya. Tiongkok dengan keras mengatakan akan mengambil langkah tegas dan efektif untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayahnya. Lantas, akankah kunjungan tersebut membuat Tiongkok mengambil langkah invasi terhadap Taiwan dalam waktu dekat ini? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Tensi di Selat Taiwan diketahui telah meningkat sejak tahun 2016 saat Tsai Ing-wen menjadi pemimpin di pulau tersebut. Berbeda dengan pendahulunya yakni Mao Yang-cheo yang lebih lunak dan mendorong kerjasama dua sisi selat. Madam Tsai sendiri justru menganut garis keras terhadap Beijing. Kerasnya Madam Tsai terhadap Beijing salah satu faktornya adalah disebabkan oleh tafsiran berbeda di antara kedua belah pihak terkait dengan kesepakatan yang dikenal sebagai Konsensus 1992 yang pernah disepakati oleh perwakilan dari Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan Partai Kuomintang atau KMT. Nah, menurut Presiden Tiongkok Xi Jinping, Konsensus 1992 ini merefleksikan kesepakatan bahwa kedua sisi Selat Taiwan milik satu Tiongkok dan semua pihak harus berupaya menuju reunifikasi. Sedangkan bagi Taipei, yang dimaksud dengan satu Tiongkok adalah yang berada di bawah Taipei atau ROC. Perlu dicatat bahwa dari awal KMT tidak pernah mencanangkan keinginan untuk merdeka, bahkan secara konsisten ingin menjaga hubungan baik dengan Beijing. Akan tetapi, kekalahan KMT dari Partai Progresif Demokrat atau DPP yang dipimpin Madam Tsai ini di Taiwan malah mengubah arah angin. Itu disebabkan lantaran Partai DPP tidak pernah menyetujui Konsensus 92 dan secara terang-terangan menolak tawaran presidensi yaitu satu negara, dua sistem ala Hong Kong dan Makau. Lalu, hal itulah yang kemudian menimbulkan konflik bersaudara Tiongkok-Taiwan hingga hari ini. Oleh karena itu, para analis khawatir dengan adanya peningkatan kemampuan militer Tiongkok dan ketegasan kepemimpinan presidensi untuk mewujudkan mimpi Tiongkok pada tahun 2049 akan membuat Beijing menggunakan kekerasan dalam proses reunifikasi. Sebagaimana disebutkan dalam laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tahun 2020 tercantum adanya kekhawatiran akan gerakan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Tiongkok yang sedang mempersiapkan diri untuk kontingensi unifikasi Taiwan dengan Tiongkok daratan. Meski demikian, analis yang lain menduga bahwa tindakan militer Tiongkok tidak akan terjadi dalam dekade ini. Penasihat senior Washington DC Harlan Ullman juga menulis dalam artikelnya mengapa Tiongkok tidak akan menginvasi Taiwan dan Rusia tidak akan menginvasi Ukraina. Menurutnya, kemungkinan terjawab dari perhitungan sejarah seperti yang tercantum dalam sejarah Amerika Serikat di tahun 1944 silam, di mana Amerika Serikat saat itu berencana untuk membebaskan Taiwan dari pendudukan 30.000 tentara Jepang. Menurut perhitungan tersebut, ternyata Amerika Serikat memerlukan 2 kali lipat kekuatan militer operasi Teluk Causeway dan pada masa pendudukan pantai Normandy, yang juga membuatnya harus melibatkan 400.000 marinir dan 4.000 kapal dalam misi tersebut. Oleh karenanya, atas perhitungan sejarah itulah, Ullman juga menganggap bahwa Tiongkok belum memiliki kekuatan sebesar itu. Sehingga opsi yang dapat digunakan Beijing untuk saat ini adalah dengan menggunakan opsi embargo ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, Menteri Pertahanan Nasional Taiwan Chow Kau-cheng
yang memprediksi bahwa pasukan Tiongkok akan memiliki kapasitas yang cukup untuk menginvasi Taiwan pada tahun 2025 nanti. Ex-pejabat militer Amerika Serikat untuk wilayah Indo-Pasifik, Philip Davidson, juga memprediksi Tiongkok bisa mencaplok Taiwan secepatnya tahun 2027 apabila mereka memang betul-betul ingin mengerahkan cara kekerasannya. Dan jika benar terjadi prediksi tersebut, analis dari Nikkei Hiroyuki Akita menduga pasukan Amerika Serikat akan ikut dikerahkan untuk menyokong Taiwan. Artinya, cita-cita Tiongkok untuk reunifikasi dengan Taiwan bakal lebih sulit tercapai karena memang adanya perlawanan lebih kuat dari pasukan Amerika Serikat. Persoalannya, apakah untuk menghadapi Tiongkok, Amerika Serikat dapat efektif menggunakan kekuatan militernya? Bagi sebagian kelompok, jawabnya adalah jelas perang. Namun, banyak pihak atau analis yang sepenuhnya juga meragukan kemampuan Amerika Serikat dapat menundukkan Tiongkok. Oleh karena secara ekonomi, ketergantungan Amerika Serikat terhadap Tiongkok terlalu tinggi. Dari sisi militer, Amerika Serikat juga harus berhadapan dengan aliansi militer Rusia dan Tiongkok, sehingga tentu ini bukan lawan yang mudah untuk ditundukkan. Lalu apakah Eropa akan mendukung Amerika Serikat? Belum tentu, karena Uni Eropa sendiri adalah terpecah dan cukup banyak negara Eropa yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok. Langkah berikutnya, Tiongkok akan sangat cerdik memanfaatkan keterpecahan Eropa dan Amerika Serikat, serta memanfaatkan Rusia yang secara militer kuat untuk memojokkan Amerika Serikat. Dengan begitu, Amerika Serikat tidak mungkin memakai opsi militer dalam membela Taiwan untuk melawan Tiongkok. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa ternyata opsi militer bagi Amerika Serikat dan Tiongkok akan sulit digunakan dalam kasus tersebut. Sehingga perhitungan kekuatan militer bukan menjadi alasan utama Tiongkok belum akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat. Alasan utama Tiongkok sebenarnya karena adanya interdependensi ekonomi. Seorang filsuf asal Jerman, Immanuel Kant, yang pernah menulis bahwa negara-negara yang saling ketergantungan secara ekonomi akan berkelakuan lebih damai daripada negara-negara tanpa ketergantungan ekonomi. Tesis Kant ini pun apabila diaplikasikan kepada Tiongkok di bawah kepemimpinan presidensi yang mengusung kesejahteraan ekonomi pada tingkatan masyarakat dan peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain melalui inisiatif sabuk dan jalan, maka tidak berlebihan untuk menakar bahwa kebangkitan Tiongkok melalui mimpi presidensi yang berdasarkan saling ketergantungan ekonomi tersebut tidak akan membuat Beijing gegabah untuk mengangkat senjata. Dengan pandangan Kant tersebut, maka kemungkinan Tiongkok menyerang Taiwan dengan kekuatan militer penuh sangat kecil terjadi dalam waktu dekat ini. Oleh sebab itu, PKT sangat percaya diri bahwa langkah penyatuan damai dengan Taiwan akan sukses. Akankah ada buktinya? Dari sisi ekonomi nampaknya sangat jelas di mana ekonomi Taiwan terus merosot sehingga lapangan kerja yang memadai untuk lulusan sarjana menjadi sangat terbatas dan ini sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada perbaikan. Lalu begitu pula dengan rezim politik Madam Tsai yang lebih sibuk berpolitik dan mengurus konstituen politiknya daripada memikirkan ekonomi Taiwan. Mereka bahkan tidak memiliki rencana jelas untuk revitalisasi ekonomi Taiwan guna mengimbangi ekonomi Tiongkok. Akibatnya, anak-anak muda Taiwan memilih bekerja di Tiongkok daratan. Demikian juga dengan perusahaan-perusahaan Taiwan jauh lebih menguntungkan untuk investasi di Tiongkok daratan.
jika kecenderungan ini dibiarkan terus berjalan tanpa ada langkah Taiwan untuk merevitalisasi ekonomi untuk mengimbangi Tiongkok, maka lihat saja dalam 1 dekade ke depan, reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok akan terjadi tanpa mengeluarkan satu peluru pun yang disebabkan oleh ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok dari segala aspek. Begitulah kira-kira pemirsa konflik Tiongkok-Taiwan yang terjadi. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.